Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bisa melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah sebagai muqaddimah kita akan sampaikan tentang penjelasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran mengenai Bani Israel. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kisah Nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai disebutkan dalam sebagian catatan, dzukira Musa alaihi salam fi kitabillah nahwa mi'atin wa thalathina marrah. Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran itu kurang lebih 130 kali. Sementara nabi-nabi yang lain tidak sebanyak ini. Demikian pula umat masa silam yang paling banyak dan paling sering disebut oleh Allah Ta'ala adalah Bani Israel. Padahal banyak umat yang lain yang disebutkan oleh Allah. Ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada umatnya Nabi Lut, ada umatnya nabi-nabi yang lain. Namun yang paling banyak disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah Bani Israel. Siapakah Bani Israel? Israel secara bahasa artinya adalah Abdullah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh Ibnu Katsir, inna Israila ka qaulika Abdullah. Sesungguhnya Israel itu seperti engkau memanggil seseorang dengan Abdullah. Sehingga secara bahasa Israel artinya adalah Abdullah. Lalu siapakah Israel ini? Susunan kalimat Bani Israel terdiri dari dua istilah, dari dua kata. Yang pertama adalah Bani, yang kedua Israel. Bani artinya keturunan, sebagaimana kita disebut dengan Bani Adam, artinya keturunan Adam. Israel berarti Israel, keturunan Abdullah, keturunan Israel. Siapakah Israel? Israel yang dimaksud adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hadarat isabatun minal yahud Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok Yahudi yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub? Apakah kalian tahu bahwasanya Israel adalah Nabi Ya'qub? Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am. Mereka menjawab, betul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Artinya pemahaman beliau atau apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Israel, yang itu merupakan Nabi Ya'qub alaihissalam, sama sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab masa silam yang itu dipahami oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri untuk dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum Allah turunkan Taurat. Sehingga batasan halal haram sebelum Allah menurunkan kitab Taurat adalah mengikuti kebiasaan Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel, yaitu kecuali yang diharamkan oleh Ya'qub. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum Allah turunkan Taurat.
Sehingga acuan sebelum Allah turunkan Taurat, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, itu kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Namun setelah Taurat diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka batasan halal haram kembali kepada keterangan yang Allah sebutkan dalam kitabullah, yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Selanjutnya, kenapa mereka disebut sebagai Bani Israel? Kenapa yang dipanggil adalah Bani Israel? Padahal ada banyak nabi yang lain. Kenapa mereka tidak disebut dengan Bani Ishak atau Bani Ibrahim atau Bani-Bani yang lain? Karena alasannya adalah Yakub alaihissalatu wassalam memiliki banyak keturunan. Sedangkan Ishak memiliki seorang anak, yaitu Yakub. Sementara keturunan di bawahnya semuanya berasal dari Yakub. Sehingga ada banyak sekali keturunan setelah Yakub, sehingga mereka menjadi sebuah klan yang cukup besar. Maka mereka dinisbahkan kepada Yakub alaihissalatu wassalam. Dan Allah panggil mereka dengan ayah mereka, ka'ayyakula, sebagaimana seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, ya bani al-abdis saleh al-muti' lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haqqi. Wahai keturunan hamba yang saleh, wahai keturunan orang yang taat kepada Allah, jadilah seperti bapak kalian, orang yang taat kepada Allah, orang yang saleh dalam mengikuti kebenaran. Sehingga panggilan Bani Israel itu adalah nida'u tashrif, panggilan yang di situ tujuannya untuk mengajak mereka menjadi lebih mulia. Sehingga yang disebutkan adalah nama bapaknya. Yang bapaknya ini adalah seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, orang yang saleh. Agar memotivasi Bani Israel untuk mau menerima kebenaran, menjadi orang yang saleh, meniru bapaknya. Karena itulah disebut dengan Bani Israel, meskipun ada banyak penyimpangan pada diri mereka. Disebut dengan nama orang yang soleh, meskipun ada banyak penyimpangan pada diri mereka. Tujuannya adalah agar mereka mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa Bani Israel adalah nama umat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan karena mereka banyak tinggal di sekitar Jazirah Arab, terutama di Madinah. Dan keberadaan mereka sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali bani-bani Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Karena mereka membaca dalam Taurat, mereka membaca dalam kitab mereka bahwa akan ada Nabi terakhir. Lalu mereka pelajari seperti apakah lingkungan Nabi terakhir itu. Kemudian mereka perhatikan lingkungan Nabi terakhir itu adalah tinggal di sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Akhirnya mereka pun mencari daerah itu dan ketemulah wilayah Madinah. Setelah mereka diusir oleh kerajaan Romawi disebabkan karena permusuhan mereka terhadap orang-orang Nasrani. Sehingga berangkatlah terjadi eksodus orang-orang Bani Israel yang tinggal di Syam, kemudian pindah ke selatan, lalu mereka berdiam di sekitar Madinah. Dan mereka menyiapkan situasi seperti itu dengan cara menanam berbagai macam kurma, membuat kebun-kebun kurma, karena di tempat seperti inilah Nabi terakhir itu akan diutus. Dan mereka sangat berharap Nabi yang terakhir itu diutus oleh Allah Ta'ala di kalangan Bani Israel, di kalangan Yahudi. Mereka sangat berharap Nabi yang terakhir itu ada di kalangan mereka. Sampai mereka memberikan ancaman kepada siapapun yang menjadi musuhnya. Mereka mengatakan, besok akan ada seorang Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah bersama kami untuk memerangi kalian. Sehingga membuat sebagian orang ketakutan, kalau kami harus berperang melawan Nabi, pasti kami akan kalah.
Padahal itu nabi terakhir yang pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itulah banyak di antara penduduk Yathrib atau penduduk Madinah asli yang mereka tafaul dengan orang-orang Yahudi yang berada di sekitarnya. Tafaul itu artinya menaruh harapan. Sehingga kadang mereka ketika punya anak, mereka taruh anaknya di kampung Yahudi. Tujuannya biar bisa dididik sesuai dengan agama Yahudi, yang mereka paham Taurat, mereka tahu aturan yang diturunkan oleh Allah dalam Alkitab. Sementara orang-orang penduduk Madinah asli mereka ini adalah orang paganis yang tidak kenal agama, yang tidak tahu tentang Alkitab, karena mereka adalah orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Sampai akhirnya ketika Nabi terakhir itu diutus oleh Allah Ta'ala di kalangan orang Arab yang berasal dari Mekah, maka orang-orang Yahudi merasa iri. Kenapa Nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka, tapi dari orang lain, dari kelompok yang lain, dan bukan dari kelompok mereka. Dan diceritakan bahwa sebelum Nabi SAW diutus, ada banyak sekali rahib yang berharap jadi Nabi. Sehingga di antara mereka ada yang bertapa di kuilnya, jarang sekali keluar, kecuali hanya untuk kebutuhan tertentu saja. Ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, berharap untuk bisa menjadi Nabi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi terakhir itu bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan seorang manusia yang gak pernah punya gambaran, tidak pernah punya bayangan untuk menjadi seorang Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, beliau dirangkul oleh Jibril alaihissalam di sebuah gua yang bisa kita ketahui, gua itu berada di puncak gunung, di puncak bukit, yaitu Jabal Nur. Artinya jauh dari pemukiman. Beliau jauh dari kedatangan orang siapapun. Tapi tiba-tiba di malam hari ada orang yang memeluk beliau, merangkul beliau, dan itu adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Lalu mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Beliau tidak kenal siapapun, beliau tidak kenal orang ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari'in," aku nggak bisa baca apapun. Sampai akhirnya Allah ilhamkan kepada beliau sehingga beliau bisa membaca atau mendapatkan 5 ayat yang ada di surat Al-Alaq. Nabi SAW keesokan harinya beliau pulang. Apa yang terjadi? Apakah beliau kemudian bangga, aku telah berhasil jadi Nabi, aku telah menjadi seorang Nabi? Ternyata tidak. Beliau ketakutan, menggigil, sampai demam, sehingga tiba di rumah istrinya, beliau meminta kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, karena beliau ketakutan. Tidak sebagaimana harapan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Andaikan itu terjadi pada pendeta Yahudi, tentu mereka sudah sangat bangga. Saya telah berhasil dalam bertapa, Allah telah mengutusku dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau mendapatkan wahyu yang pertama, beliau justru ketakutan. Sampai akhirnya oleh Khadijah beliau diajak untuk menemui Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bercerita, "Innahu namus kana unzila ila Musa." Itu adalah an-namus yang dulu turun kepada Musa alaihissalam. Yang dimaksud namus di situ adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Sehingga Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah banyak membahas Bani Israel untuk membuktikan bahasanya nabimu yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, betul-betul orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Buktinya beliau bisa bercerita umat-umat masa silam, padahal beliau nggak pernah baca tulis. Beliau bisa memberitahu kepada Bani Israel pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, padahal beliau tidak pernah membaca sejarah Bani Israel. Sehingga memberikan motivasi bagi mereka
mendorong mereka untuk mau beriman kepada Allah, meskipun realitanya banyak di antara mereka yang tetap ingkar dan kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sebabnya adalah karena hasad. Karena hasad, disebabkan karena hasadnya itulah sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Demikian sebagai muqaddimah yang bisa kita sampaikan.